Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, para sahabat, para guru, para alim, para ulama, teman-teman santri dimanapun berada, sahabat-sahabat, dengan segala aktivitasnya, mudah-mudahan aktivitas Anda semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda dimanapun berada, Anda semuanya diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, sehat walafiat. Segala hajat Anda semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Anda semuanya diberikan keistiqomahan, melaksanakan kewajiban, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, serta kita semuanya mampu untuk meninggalkan segala hal yang dilarangnya, segala hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa bertemu kembali dalam majelis ini, dalam kesempatan ini. Terima kasih Anda semuanya berkenan hadir di channel Studi Al-Qur'an dan Hadis. Ya, mudah-mudahan kehadiran Anda semuanya tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik, satu pembahasan yang sangat menarik, yang ini tentunya sangat penting untuk kita semuanya, yaitu bagaimana jadinya jika Salafi Wahabi berkuasa. Apa jadinya atau bagaimana akhirnya jika Salafi Wahabi berkuasa. Ya, baik Salafi Wahabi berkuasa dalam kapasitas Indonesia, level Indonesia maupun dunia. Bagaimana nanti imbasnya, bagaimana efeknya, ya. Jadi bagaimana dampak dari Salafi Wahabi jika berkuasa? Apakah itu dampak positif, apakah itu dampak negatif? Akan kita kaji bersama, kita uraikan bersama-sama, kita telaah bersama. Ya, jika Salafi Wahabi berkuasa, yang pertama pasti akan merebaknya, munculnya, yaitu 3T. Apa itu? Takfiri, tasyriki, dan tabdi'i. Ya, pasti akan meluasnya tersebar jargon tasyriki, takfiri, dan tabdi'i. Apa itu takfiri? Ya, di mana-mana akan muncul pengkafiran sesama umat Islam. Umat Islam di luar kelompok Salafi Wahabi pasti akan dituduh kafir. Di luar kelompok Salafi Wahabi akan dituduh musyrik, ya. Dan di luar kelompok Salafi Wahabi akan dituduh sebagai ahli bid'ah. Jadi takfiri artinya adalah mudah untuk mengkafirkan, sembarangan menuduh kafir. Kemudian tasyriki, sembarangan menuduh musyrik. Ya, kemudian tabdi'i, ya, secara serampangan menuduh ahli bid'ah. Nah, ini efek yang pertama yang ditimbulkan jika Salafi Wahabi berkuasa. Di mana-mana pasti akan ada pengkafiran. Ya, seluruh umat Islam di luar kelompok mereka, terlebih orang yang non-muslim, akan mereka cap sebagai kafirun, ya. Kafir. Semuanya berbuat syirik. Ziarah kubur syirik, kirim Al-Fatihah syirik, ziarah Wali Songo syirik, apalagi tawasul syirik, maulidan syirik, dan sebagainya. Maulidan bid'ah, ya, dan berbagai macam tuduhan-tuduhan secara serampangan.
pakai tasbih, biji tasbih ketika zikir bid'ah, pakai kunut bid'ah, semuanya bid'ah. Ya. Jadi menurut kelompok Salafi Wahabi hanya kelompok mereka yang ahlus sunnah itu hayalan mereka. Jadi di luar kelompok mereka semuanya ahli bid'ah, semuanya bid'ah. Hanya mereka yang pengikut sunnah. Ya, itu imbas efek yang pertama. Di mana-mana umat Islam akan dituduh syirik, musyrik, kafir. Kemudian yang kedua, bagaimana jika Salafi Wahabi berkuasa, yaitu merebaknya kesesatan. Ya, jika Salafi Wahabi berkuasa pasti akan di mana-mana, baik di Indonesia maupun seluruh dunia akan muncul berbagai macam kesesatan karena lahirnya atau sudah dinas oleh Allah, oleh sunnah Rasulullah bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai sekte terbesar, aliran umat Islam yang lurus terbesar, mengikut mayoritas sebagai benteng dari kelompok-kelompok yang menyelamatkan umat dari kelompok-kelompok menyempal, kelompok-kelompok kecil yang merusak ajaran Islam. Nah, jika Salafi Wahabi berkuasa pasti akan merebak berbagai macam kesesatan. Ya, munculnya fatwa-fatwa nyeleneh, fatwa-fatwa yang itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, fatwa misalnya tentang kebolehan laki-laki dewasa menyusui kepada perempuan sebagai rodok atau saudara rodok, ya, agar nanti bisa menjadi mahram. Ini kan muncul dari fatwa tokoh Wahabi. Ya. Kemudian munculnya akidah Tritauhid, ya, itu kebid'ahan, kesesatan yang sangat nyata, kesesatan di bidang akidah. Kemudian tajsim, yaitu menyerupakan Allah seperti makhluk, memiliki fisik, memiliki raga. Ya, Allah itu seperti makhluk raksasa yang besar. Jadi dengan munculnya Salafi Wahabi sudah bisa dipastikan pasti akan merebaknya berbagai macam kesesatan yang mereka stempel sebagai kebenaran. Ya, mereka menggaungkan kembali kepada Al-Quran, kemudian anti madhab, anti ulama salaf, ya, anti ulama madhab, ya, mengakui mereka langsung berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, padahal mereka adalah menyempal dari mayoritas barisan umat Islam. Ya. Nah, di mana-mana pasti akan merebaknya kesesatan. Ya, jika Salafi berkuasa. Ya. Kemudian yang ketiga, jika Salafi Wahabi berkuasa, pasti sudah bisa dipastikan, ya, pasti sudah bisa dipastikan akan terjadi saling bunuh dan perang saudara. Ya, ini kita bisa lihat di berbagai macam belahan negara yang lain ketika terjadi konflik, dan itu disebabkan dengan sekte-sekte Wahabi. Mereka menghancurkan makam-makam dimanapun Wahabi berada. Ya, mereka merusak berbagai macam situs-situs bersejarah, bahkan di Arab Saudi, ya, di Mekah, Madinah, bagaimana jejak peninggalan dari Rasulullah SAW itu rusak, hancur, binasa. Ya, itu bahkan perang saudara. Kemudian munculnya berbagai macam sekte-sekte yang itu terlahir dari Wahabi. Ya, ada ISIS, kemudian ada Al-Qaeda, kemudian Ansar Tauhid, Ansar Daulah, kemudian Jabah Nusrah, ya, Boko Haram dan sebagainya. Itu organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan akidah Salafi Wahabi. Ya, mereka adalah teroris yang sebenarnya.
Ya, mereka lah penjahat dunia. Ya, nah ini poin yang ketiga, jika munculnya Salafi Wahabi atau berkuasanya Salafi Wahabi, pasti akan terjadi saling baku hantam, saling bunuh. Tapi kenapa kok sekarang enggak? Sekarang sepertinya dakwanya halus-halus saja, damai, bahkan sangat mendukung pemerintah karena mereka masih minoritas. Tapi walaupun minoritas, kita tahu kan, sudah jelas kan, di mana-mana mereka membuat fatwa yang rancu, fatwa yang kontroversial, larangan merayakan hari ibu, larangan nonton wayang misalnya, larangan merayakan ulang tahun misalnya, larangan maulid Nabi, larangan sholawatan, larangan sholawat nariyah dan sebagainya, larangan ziarah kubur, larangan safari untuk ziarah ke makam Wali Songo dan sebagainya. Nah, ini mereka masih minoritas saja sudah sedemikian gencarnya mereka menyalah-nyalahkan, menuduh sesat, bid'ah, kafir, musyrik kepada kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Itu betapa bahayanya mereka. Kalau mereka sampai berkuasa, maka di Indonesia ini pasti akan terjadi perang saudara. Apalagi dalam level internasional, kalau mereka berkuasa, ya tentu akan terjadi perang dahsyat. Ya, bukan memerangi kelompok kafir, tapi yang mereka perangi adalah umat Islam sendiri, saudara mereka sendiri. Ya, yang mereka tuduh sebagai ahli bid'ah, kafir, musyrik. Naudzubillah min zalik. Ya, betapa kejinya kelompok Salafi Wahabi. Nah, kemudian bagaimana jika Salafi Wahabi berkuasa? Yang keempat yaitu pasti akan hancurnya tatanan dunia, hancurnya Indonesia tentunya, dan hancurnya dunia. Ya, perang besar, ya bisa jadi banjir darah di dunia ini jika Salafi Wahabi menguasai dunia. Pasti akan terjadi peperangan besar. Ya, itu. Jadi mereka misinya adalah mentauhidkan Allah. Ya, itu sebagai semboyan menipu. Kembali Al-Quran dan Sunnah. Jadi seluruh penduduk dunia ini belum sesuai dengan Quran dan Sunnah, belum sesuai dengan Sunnah Rasulullah. Itu tuduhan mereka. Jadi akan mereka binasakan, mereka hanguskan seluruh kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Ya, jika sekarang mereka belum beraksi, tunggu saja. Ketika mereka sudah besar, bahkan menguasai dunia, pasti sudah bisa dipastikan akan terjadi perang besar, hancurnya tatanan dunia. Ya, itu betapa ngerinya jika Salafi Wahabi berkuasa. Kemudian poin yang kelima atau poin yang terakhir, jika Salafi Wahabi berkuasa, bagaimana yang terjadi? Itu sudah bertanda jika akan segera muncul Dajjal dan pengikutnya. Siapa pengikut Dajjal itu? Yaitu kelompok Salafi Wahabi. Mereka nanti akan bersama di barisan Dajjal laknatullah. Ya, kenapa demikian? Karena mereka adalah kelompok penipu yang seolah-olah mereka mengajak kepada jalan yang lurus, kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi itu adalah sekedar tipuan belaka. Mereka adalah penebar fitnah, mengkafirkan kelompok di luar kelompok mereka. Mereka mengaku paling suci, paling lurus, ya paling mengikuti jejak Rasulullah SAW dan paling yang lainnya. Itulah mereka nanti penyebab fitnah dunia, hancurnya tatanan dunia, karena mereka adalah pengikut Dajjal. Jadi Dajjal nanti memang tidak masuk ke Makkah Madinah, tapi ketika bumi nanti akan adanya munculnya gempa, ya maka Salafi Wahabi akan keluar dari Arab Saudi, ya, dan nanti akan bersama dengan barisan Dajjal laknatullah. Ya, dan turunnya Imam Mahdi, imam dari Ahlussunnah wal Jamaah yang akan memimpin dunia, menghancurkan Dajjal dan pengikutnya, yaitu Salafi Wahabi. Ya, kenapa Imam Mahdi ini sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah? Akidahnya adalah aswaja. Jelas, karena Imam Mahdi ini adalah zuriyah Rasulullah SAW, masih keturunan dari Rasulullah SAW. Dan kita tahu Ahlussunnah wal Jamaah adalah
orang kelompok aliran sekte yang sangat mencintai Rasulullah dan keturunannya, yang paling memuliakan habaib atau syarif atau syarifah, ya, atau sayyid. Jadi keturunan Rasulullah yang paling dimuliakan yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas nanti kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan barisan Imam Mahdi, karena Imam Mahdi adalah termasuk keturunan atau zuriyah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sebagai pertanda kurang lebih tentang munculnya akhir zaman nanti ketika merebaknya kelompok Salafi Wahabi, ya, bersama dengan barisan Dajjal. Tapi jangan khawatir, suatu saat nanti Dajjal walaupun menguasai dunia, walaupun banyak pengikutnya, kelompok-kelompok sesat itu tadi, ya, termasuk kelompok yang ahli maksiat, ya, maka nanti mereka akan ditumpas oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam bersama dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dunia nanti akan menjadi tentram kembali. Jadi cepat atau lambat sekte Salafi Wahabi pasti akan binasa, pasti akan ditumpas oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, maka wajar jika di Indonesia mereka tidak akan bisa mewahabikan Indonesia, tidak bisa mewahabikan Nusantara, karena dijaga para wali Allah, para ulama, orang yang ahli agama, ya, karena Islam kita adalah Islam yang model Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan meneladani dari dakwah dari Wali Songo, ya, yang mereka semuanya adalah berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam yang toleran, Islam yang moderat, Islam yang tidak kaku, Islam yang tidak radikal dan tidak liberal, Islam yang sangat serasi, cocok selaras dengan zaman yang ideal sebagai jalan tengah, sebagai rujukan bagi umat Islam, bagi Islam di berbagai macam belahan dunia. Karena kita Islam Indonesia, Islam Nusantara memiliki role model atau corak Islam yang sangat moderat, meneladani Islamnya dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasulullah pernah merintis sebuah negara namanya negara Madinah, maka alhamdulillah Indonesia juga punya negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang gaya, corak, dan sistemnya diadopsi dari Islamnya Madinah, Islamnya didesain atau dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Islam yang moderat, Islam yang maju, Islam yang berkebudayaan, Islam yang tidak anti dengan tradisi, ya, Islam yang menghargai berbagai macam perbedaan, ya, dengan semangat toleransi. Ya, insya Allah, ya, Islam Indonesia bahkan di dunia akan tetap menjadi mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jelaslah bahwasanya jika Salafi Wahabi berkuasa, maka akan muncul berbagai macam kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Tapi kita patut bersyukur, alhamdulillah, dengan atas rahmat Allah, atas kasih sayang Allah, maka sampai kapanpun Salafi Wahabi tidak akan bisa berkuasa, tidak akan bisa menguasai dunia. Tetap dunia ini dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kita tahu Ormas Nahdlatul Ulama ini sebagai ormas terbesar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sebagai penjaga tatanan dunia, penjaga Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh di dunia, Islam yang menjadi rujukan dari berbagai macam Islam di seluruh negara-negara seluruh dunia dimanapun. Pasti mereka akan datang, mereka akan mencontoh model Islam Nusantara, Islam Indonesia yang digawangi atau dibawa oleh Islam Nahdlatul Ulama. Insya Allah, selagi Nahdlatul Ulama terus eksis di muka bumi ini, maka insya Allah tatanan Indonesia, tatanan dunia akan terus damai, tentram, abadi, dan tidak akan pernah ada peperangan. Ya, di berbagai macam terjadi luluh lantak seperti di Afghanistan, di Suriah, kemudian di tempat-tempat konflik di Yaman. Ya, berbagai macam konflik itu adalah ideologi Wahabi yang berupaya untuk menghancurkan tatanan dunia.
tatanan sebuah negara. Insya Allah selagi masih Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, maka Indonesia NKRI tidak akan bisa hancur, karena dijaga para wali Allah, ulama yang moderat, para ulama yang cinta tanah air, cinta dengan Indonesia, dengan semangat hubul baton minal iman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya sebagai bahan renungan, sebagai bentuk kewaspadaan kita. Tetap kita berpegang teguh kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jangan sampai kita bercerai-berai. Kita satukan langkah, satukan tekad, satukan kekuatan kita untuk menghalau kelompok-kelompok sekte apapun yang berusaha untuk merusak Islam. Ya, baik berupaya untuk merusak Islam yang ada di Nusantara maupun berupaya untuk menghancurkan, merusak Islam yang ada di seluruh dunia. Ya. Maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Terima kasih atas kehadirannya. Segala kesalahan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.